kita pada hari ini adalah perkembangan hukum Islam di Indonesia pasca kemerdekaan. Oke, kita mulai dari masa awal kemerdekaan, lalu Orde Lama, lalu Orde Baru, lalu kita ke era reformasi. Tentunya ini pembahasan yang sebenarnya cukup panjang, jadi nanti saya harapkan teman-teman bisa mengembangkan sendiri ya di setiap orde itu atau di setiap masa itu, karena kalau kita pelajari setiap sesi itu mungkin akan sangat dalam sekali dan mungkin lama sebenarnya, tapi karena ini hanya untuk menggambarkan sekilas ya, maka silahkan nanti teman-teman bisa membaca lebih lanjut dan saya harapkan teman-teman itu memahami dengan benar. Pembahasan ini saya kira sangat penting untuk Anda semua mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah. Bagaimana sebenarnya hukum Islam itu di Indonesia perkembangannya, apakah kemudian tiba-tiba bikin hukum syariah saja atau tiba-tiba itu bagaimana, karena hukum Islam itu tidak lepas dari dinamika sosial politik ya, di setiap masanya ya. Ketika sebelumnya kita belajar pra kemerdekaan itu hukum Islam itu selalu berdinamika dengan era-era Belanda penjajahan ya, entah itu entah itu pada zaman VOC, kemudian Belanda, kemudian juga ada Inggris di sana, kemudian Spanyol, kemudian ada Belanda dan Jepang yang terakhir itu. Hukum Islam yang diberlakukan itu tidak terlepas dari isu-isu dinamika politik ya. Nah, kita langsung ke bagaimana kondisi hukum Islam di masa pasca kemerdekaan. Apakah permasalahan itu sederhana ataukah permasalahan itu justru semakin rumit, karena sepemahaman kita bahwa Indonesia itu bukan negara agama ya, walaupun memang mayoritasnya adalah muslim. Nah, ini perlu kita catat. Yang menarik, Indonesia itu walaupun mayoritas muslim, tapi Indonesia itu bukan negara agama, negara yang pluralitasnya sangat tinggi ya, karena sukunya banyak, bahasanya banyak, pulaunya banyak, agamanya juga banyak. Jadi ini sesuatu yang menarik. Lalu kalau hukum Islam itu menjadi undang-undang, menjadi hukum negara, tentunya ada mekanisme yang harus diatur secara politik. Nah, ini sesuatu yang menarik yang mungkin tidak kita dapatkan di negara belahan manapun. Kalau misalkan kita belajar Arab Saudi misalkan, di sana normal saja ketika negaranya negara Islam karena mayoritas muslim dan sukunya juga tidak banyak. Yaman misalkan, itu negara-negara yang mereka mayoritas muslim dan mereka tidak banyak suku, tidak seperti kita, tidak berpulau-pulau, geopolitiknya juga berbeda, sistem negaranya berbeda, sistem politiknya berbeda, budayanya berbeda dan lain-lain. Oke, kita pada masa awal kemerdekaan. Nah, kita sudah tahu kemerdekaan Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB, yaitu di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, kemerdekaan Republik Indonesia ya. Jadi diproklamasikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itu kemerdekaan Indonesia itu diproklamirkan. Nah, dari rangkaian sejarah perjalanan umat Islam, baik yang dilakukan secara individu maupun melalui organisasi sosial politik ya, peranan umat Islam tentunya sangat besar dalam mewujudkan kemerdekaan. Ya, jelas itu sangat besar dalam peranan mewujudkan kemerdekaan di Indonesia. Namun kelompok umat Islam ini waktu
ya, awal kemerdekaan tidak berhasil mewujudkan keinginannya, bahkan dapat dikatakan mengalami suatu kekalahan. Hal ini terbukti dalam rumusan sidang PPKI yang yaitu sebagai berikut. Kata mukodimah itu kemudian diganti menjadi pembukaan. Dalam preambul anak kalimat berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang berikutnya di pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 195 itu juga diubah, ialah yang awalnya orang Indonesia asli dan beragama Islam itu dihilangkan. Kemudian pasal 29 ayat 1 negara berdasarkan atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya diubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perubahan beberapa rumusan yang berkenaan dengan Islam dan hukum Islam oleh PPKI tersebut bagaimanapun juga membawa konsekuensi terhadap kedudukan dan perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa-masa berikutnya. Kekalahan kelompok umat Islam dalam percaturan politik, khususnya dalam penentuan dasar negara, tidak membuat kelompok umat Islam ini kecil hati dan putus asa untuk memperjuangkan tegaknya hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Ya. Melalui berbagai kesempatan, meskipun kadangkala mengalami suasana ketegangan politik, ya, kelompok umat Islam ini selalu berupaya agar asas-asas Islam tetap menjadi landasan baik bagi kehidupan kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan. Nah, itu kondisinya ya di awal kemerdekaan itu seperti itu. Kalau kita membaca misalkan dalam kurun waktu 1945 sampai 1950 merupakan kesempatan yang amat baik bagi umat Islam untuk berjuang, karena saat itu dinilai sebagai suatu periode yang relatif terdapat satu periode yang relatif terdapat persatuan dalam perjuangan baik baik sesama kelompok orang Islam sendiri maupun dengan kelompok sekuler. Pada saat itu, ya, pada saat 1945 sampai pada 1950, secara bersama-sama mereka dihadapkan dengan musuh dari luar yang ingin kembali untuk menjajah bumi Nusantara. Seperti kita misalkan kita bisa melihat ya antara keinginan sekutu yang kemudian mereka kembali ke Indonesia dengan berbagai ultimatumnya dan kemudian menyerang ke Indonesia. Nah, perjuangan umat Islam itu dibuktikan ya salah satunya dengan didirikannya sebuah partai Islam dengan nama Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, pada tanggal 7 sampai 8 November 1995. Nah, partai ini ya tidak sama dengan Masyumi yang dibentuk oleh Jepang, karena Masyumi baru ini dibentuk oleh umat Islam sendiri tanpa campur tangan pihak luar. Nah, kehadiran Masyumi yang baru ini mendapat sambutan dan dukungan luar biasa ya tentunya dari umat Islam, karena partai tersebut dianggap
mewakili aspirasi seluruh umat Islam. Nah, kalau kita baca lagi memang dari ketuanya, misalkan Hasyim Asy'ari, kemudian wakilnya Wahid Hasyim, kemudian ada juga Agus Salim dan beberapa yang lain, pengurus besar-besar lainnya itu misalkan Sukiman, Nabi Kusno, Tokro Suyoso, Muhammad Nasir, Muhammad Rob dan Kartosuwir. Ya. Mereka ini berjuang dalam berbagai hal ya, dalam bidang politik, dalam bidang sosial, ya, dalam program-program politik, dalam bidang politik ya, dipilih ya, sebagai media perjuangan penegakan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Ya, karena suatu masa konkret tanpa pimpinan partai politik yang berasaskan Islam akan mudah jatuh ke tangan mereka yang sudah sejak semula menentang implementasi syariat Islam dalam kehidupan bernegara pada pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam bidang politik ini Masyumi ya, juga mengeluarkan larangan-larangan perjudian, minuman keras, pelacuran dan riba. Jadi intinya dengan adanya pendidikan partai politik yang kita sebut sebagai Masyumi, di hukum Islam itu diperjuangkan lewat jalur politik melalui program-program yang dimiliki oleh Masyumi. Itu catatan pentingnya ya. Nanti bisa teman-teman kembangkan lagi. Kemudian pada periode awal kemerdekaan ini hukum Islam mendapatkan dukungan dari struktur pemerintahan, yaitu dengan lahirnya Departemen Agama pada tahun 1946. Lahirnya Kementerian Agama itu 2 Januari 1946. Jadi kalau tidak salah itu tepat setelah tahun baru itu Kementerian Agama itu mesti ulang tahun. Jadi kalau teman-teman memperhatikan itu ulang tahun Departemen Agama, kalau sekarang Kementerian Agama itu setelah tahun baru. Nah, hasrat untuk mendirikan Kementerian Agama tersebut sudah muncul ya sebelum kemerdekaan ya. Jadi memang gagasan ini itu sudah muncul sebelum Indonesia itu merdeka. Pada awal lahirnya Departemen Agama atau sekarang Kementerian Agama itu menghadapi banyak tantangan dan hambatan ya, baik yang berasal dari masyarakat Indonesia sendiri maupun disebabkan oleh aksi Belanda yang ingin kembali melestarikan jajahannya di Indonesia. Karena itu pada tahun 1949 tujuan Departemen Agama pertama kali dapat dirumuskan. Nah, apa tujuannya? Tujuan dan tugas Departemen Agama memang tidak hanya menangani hal-hal yang menyangkut ajaran agama Islam. Namun dari rumusan tujuannya terlihat bahwa selain tugas-tugas yang bersifat umum menyangkut semua agama Indonesia, secara khusus juga menangani masalah-masalah keislaman ya. Misalnya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran agama di madrasah-madrasah, mengadakan pendidikan guru dan hakim agama, mengurus peradilan agama dan masalah-masalah warga. Jadi peradilan agama di awal kemerdekaan itu memang tidak di bawah Mahkamah Agung, tapi peradilan agama di awal kemerdekaan itu di bawah Kementerian Agama, kalau itu namanya Departemen Agama. Nah ini nanti teman-teman bisa mengecek sejarah peradilan agama. Oke, itu catatan tentang Departemen Agama. Nah, lalu yang perlu kita catat di sini memang tidak ada perkembangan yang signifikan dalam
hukum Islam di Indonesia pada awal kemerdekaan. Misalkan di situ apa namanya, kalau kita baca misalkan dalam bidang agama, dalam konstitusi RIS pasal 18 yang dihasilkan dari apa namanya KMB, kita baca setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, keinsafan batin dan agama. Hal ini meliputi pula kebebasan bertukar agama atau keyakinan, begitu pula kebebasan menganut agamanya atau keyakinannya, baik sendiri maupun bersama-sama ya, dengan orang lain, baik di muka umum maupun di lingkungan sendiri. Dengan jalan demikian mengajarkan, mengamalkan beribadah, menaati perintah dan aturan-aturan agama, serta dengan jalan mendidik anak-anak dalam iman dan keyakinan orang tua mereka. Ini menunjukkan bahwa pasal tersebut bersifat demokrat karena tidak mengakui keberadaan agama secara konkret sebagai sesuatu yang mempunyai hubungan asasi antar warga negara dengan Tuhannya. Dengan demikian, konstitusi RIS ini meletakkan hukum Islam sebagai suatu aturan yang tidak banyak menghilangkan lainnya. Artinya dalam konteks ini hukum Islam itu belum dijadikan landasan utama dalam hukum di Indonesia. Nah, itulah yang terjadi, apalagi dalam dekret Presiden 5 Juli 1959 bahwa adanya di situ dijelaskan bahwa Majelis Konstitusi yang dianggap gagal itu menetapkan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 ya. Pernyataan kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dalam kaitannya dengan kedudukan Piagam Jakarta membawa konsekuensi terhadap kedudukan hukum Islam Indonesia, yaitu ya hukum persoalan yang muncul waktu itu yakni di sekitar bagaimana kedudukan Piagam Jakarta dalam era pemerintah demokrasi terpimpin. Jawaban tertulis yang ditemukan pemerintah yakni untuk mendekati hasil golongan-golongan Islam, pemerintah mengakui adanya Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 yang mendahului pembentukan Undang Dasar 1945. Artinya walaupun ya Piagam Jakarta itu tidak menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar, tapi sebagai dokumen historis besar itu artinya perjuangan bangsa Indonesia dari bahan unsur Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi bagian dari konstitusi reformasi. Intinya adalah kembalinya bangsa Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945 melalui dekret Presiden ini dengan mengaitkan naskah Piagam Jakarta memang secara yuridis formal belum bisa dijadikan landasan bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia secara utuh. Jadi intinya bahwa di awal kemerdekaan itu dengan adanya dekret Presiden tadi itu tidak belum bisa menjadikan landasan bagi berlakunya hukum Islam di Indonesia itu secara utuh. Dan ini menunjukkan bahwa pada awal kemerdekaan sekali lagi hukum Islam diperjuangkan lewat jalur politik dan tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, yang berikutnya adalah perkembangan hukum Islam di tengah dinamika sosial politik awal kemerdekaan di masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, hukum Islam tidak mengalami perkembangan yang berarti dibandingkan pada masa sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan pada masa itu hukum Islam berada pada masa yang amat suram. Nah,
Nah, di sini memang ada apa namanya peranan umat Islam ya dalam berbagai bentuk ya di Orde Lama ya. Terutama dalam pengadilan negeri, kemudian pengadilan agama ya, di kewarisan di sini itu memang masih ditangani pengadilan negeri ya. Dunia hukum Islam pada masa ini ya, semakin suram ya dengan dibubarkannya Partai Masyumi. Jadi Masyumi itu dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang ya dengan Kepres ya, nomor 200 tahun 1960 karena Masyumi dianggap sebagai atau terlibat dalam permesta, pemberontakan permesta. Nah, alasan ini tentunya tidak sepenuhnya benar karena berdasarkan dokumen politik tidak ada indikasi keterlibatan Masyumi. Yang terlibat itu adalah tokoh-tokoh secara individu. Nah, pada masa ini itu partai Islam tadi, partai Masyumi yang awalnya itu berperan ya mendakwahkan hukum Islam, kemudian dibubarkan oleh pemerintahan itu sendiri. Nah, di masa ini juga secara umum memang partai-partai politik itu kemudian diringkas ya, yang awalnya 24 kemudian menjadi hanya 10 partai politik. Ini menunjukkan dunia politik itu dikengkang ya, karena Orde Lama jadi sangat otoriter presiden pada masa itu. Yang berikutnya dalam dunia peradilan itu juga semakin suram di masa ini disebabkan tetap diberlakukannya lembaga eksternal clearing. Artinya setiap putusan pengadilan agama baru mempunyai kekuatan hukum berlaku setelah ia mendapatkan pengukuhan dari pengadilan negeri. Hal ini menjadikan pengadilan agama selalu berada dalam posisi di bawah pengadilan negeri. Ya, karena dapat berlaku atau tidaknya putusan tergantung kepada pengadilan negeri. Di samping itu, ya, pengadilan agama dicabut kewenangannya sejak tahun 1937 dan diteruskan pada masa Orde Lama. Khususnya adalah masalah kewarisan. Jadi masalah kewarisan di sini itu sampai Orde Lama itu ditangani oleh pengadilan negeri. Yang berikutnya di masa Orde Lama itu juga muncul lahirnya media cetak di bidang hukum Islam. Di tengah-tengah ya suramnya kehidupan hukum Islam di masa Orde Lama ya, baik di dunia peradilan tadi maupun di dunia pemerintahan maupun di dunia politik tadi ya, ada perkembangan yang menarik di masa Orde Lama, yaitu munculnya media cetak Islam. Nah, misalnya pada tahun 1963 Menteri Agama membentuk yayasan untuk penerjemahan kitab suci Al-Quran. Lalu terbitlah jilid pertama Al-Quran dan terjemahannya. Kemudian disusul tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Hizbi As-Siddiqi
Kemudian muncul tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Hamka. Di samping tafsir Al-Quran juga ada yang lain, misalkan pengantar untuk mempelajari Islam, usul fikih karangan Hanafi yang berisi tentang akar jurisprudensi ilmu tauhid karangan Taib Thohir Abdul Muin, dan pengantar ilmu tasawuf oleh Abu Bakar Aceh. Nah, ini adalah beberapa majalah yang muncul pada masa Orde Lama. Ada juga bentuk majalah, misalkan majalah Al-Jami'ah yang lahir pada masa Orde Lama. Oke, ini adalah kondisi hukum Islam di masa Orde Lama. Kita lanjut ke Orde Baru ya. Perkembangan hukum Islam di tengah dinamika sosial politik Orde Baru. Orde Baru itu ditandai dengan lahirnya Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Tumbangnya Orde Lama menjadikan umat Islam mempunyai peran besar dalamnya, dan lahirnya Orde Baru menjadi harapan baru juga bagi umat Islam dengan ditandai beberapa hal, misalnya karena adanya tumbangnya PKI. Kemudian adanya kami ya, Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia, sebagai pendobrak Orde Lama yang dibacking oleh ABRI. Kemudian pengaruh Soekarno dalam pencaluran politik kenegaraan yang selalu menafikan kedudukan hukum Islam dalam konstitusi dan perundang-undangan nasional. Kemudian juga bersatunya umat Islam untuk mengutuk tindakan G30 SPKI dan mengusulkan pembubaran PKI dan antek-antek. Nah, yang berikutnya pada masa Orde Baru ini kita sudah mencatat Kementerian Agama itu sudah mengatur tentang wali hakim. Ini adalah bentuk lahirnya hukum positif di bidang perkawinan. Jadi pada masa Orde Baru itu sudah muncul ya hukum positif Islam di bidang perkawinan dan masalah-masalahnya. Nah, Indonesia itu pada tahun 1956 itu sudah memiliki Undang-Undang Nomor 2 tahun 1956 tentang NTR, pencatatan talak rujuk, yang hanya berlaku untuk daerah Jawa dan Madura. Nah, ketentuan ini kemudian diberlakukan untuk umat atau untuk seluruh warga Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1964. Pada tahun 1952, Kementerian Agama yang melalui dengan dasar undang-undang tadi itu kemudian mengatur tentang wali hakim. Ini sebagai bentuk perkembangan, jadi ada bentuk-bentuk perkembangan. Lalu juga di masa ini itu sudah muncul draft hukum perkawinan. Hukum perkawinan sudah muncul rancangan undang-undang perkawinan.
Namun undang-undang perkawinan itu barulah bisa disahkan itu pada tahun 1974. Kenapa begitu? Karena pengaruh politik. Kemudian karena pengaruh politik itu diantaranya itu karena partai Islam itu baru mengalami kekalahan, sehingga yang ada dalam DPR pada waktu itu adalah ya bisa dikatakan ya pemikirannya tidak lepas dari pemikiran non muslim, ataupun undang-undangnya itu berisi undang-undang perkawinan yang liberal, sehingga ditolak oleh anggota DPR dan beberapa kali itu diajukan. Perlu dicatat bahwa undang-undang perkawinan itu adalah undang-undang hukum Islam yang kita sebut pertama ya di Indonesia, karena di situ ya yang isinya itu adalah fikih, tetapi dijadikan pedoman untuk seluruh warga negara Indonesia, ya baik itu muslim ataupun non muslim. Ya, di undang-undang ini cukup lama dibentuk karena kira-kira membutuhkan waktu sekitar 24 tahun dari draft pertama sampai disahkan. Ya, di undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang perkawinan itu undang-undang yang lama sekali diperjuangkan, dan undang-undang ini baru direvisi tahun kemarin, tahun 2019. Itu pun hanya pada usia perkawinannya saja. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor di bagaimana sejarah undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini bisa lahir. Jadi tadi kenapa lama sekali dibentuk? Karena faktor politik, DPR-nya itu seperti itu, karena partai Islam itu kalah. Dan yang kedua karena isinya itu hukum, bukan hukum agama tapi hukum liberal yang dipakai, jadi tidak sesuai dengan fikih Islam atau tidak sesuai dengan hukum Islam. Lalu diskusi itu selalu panjang sehingga barulah disahkan pada tahun 1974. Nah, di masa Orde Baru juga muncul ya, PP nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah. Kemudian juga muncul Undang-Undang nomor 7 pada tahun 1987 tentang pengadilan agama. Kemudian juga muncul Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Ya, kalau kita mencatat juga pada masa Orde Baru itu juga muncul Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975. Jadi intinya pada masa Orde Baru itu sudah muncul beberapa undang-undang, sudah muncul PP, bahkan lembaga keagamaan, baik itu Kementerian Agama, Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada juga kami, itu mereka muncul dengan bentuk yang lebih lebih memiliki peran gitulah intinya begitu daripada pada masa-masa sebelumnya. Nah, yang berikutnya ini adalah yang terakhir yang kita alami pada hari ini, itu adalah perkembangan hukum Islam di masa era reformasi. Pada masa ini ya, partai politik tidak berpengaruh pada hukum Islam karena orientasi hanya untuk memenuhi komunitas Islam. Jadi
pada masa era reformasi yang disebut politik Islam itu tidak sama dengan yang kita sebut partai politik Islam pada zaman reformasi. Tentu sangat berbeda dengan partai politik Islam di masa awal kemerdekaan seperti Masyumi yang saya sebutkan tadi di atas. Nah, kalau partai politik Islam di awal kemerdekaan itu menunjukkan keterwakilan dalam memperjuangkan prinsip-prinsip agama Islam. Tapi kalau partai politik Islam di masa reformasi itu arahnya agak berbeda sedikit, walaupun ya mungkin nilai-nilai untuk memperjuangkan nilai Islam itu ada, tapi tentunya berbeda bentuknya, karena bentuknya itu tentu saja akan berbeda. Kita cek dulu. Nah, perlu kita ketahui bahwa rezim Orde Baru itu sangat lama berkuasa di Indonesia, kira-kira 32 tahun, yang akhirnya itu runtuh ya. Dan pada waktu itu Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1908. Runtuhnya Orde Baru disusul dengan lahirnya era reformasi yang ditandai dengan beberapa runtutan sekaligus harapan. Tuntutan atau harapan yang relevan dengan pembahasan ini yaitu perubahan sistem politik yang memberi kebebasan pada jumlah dan asas yang dianut oleh partai politik. Selain itu, terbentuknya hukum nasional dengan mengakomodasi berbagai hukum lokal yang plural, termasuk juga hukum agama Islam. Nah, ini adalah angin segar ya tentunya bagi hukum Islam. Ya. Harapan kebebasan politik itu sangat terwujud pada pemilu tahun 1999 itu terbukti dengan adanya banyaknya jumlah partai yang mencapai 48 partai, dan 19 partai itu dikategorikan sebagai partai Islam dengan identitas nama, asas, dan lambang yang mengandung unsur Islam. Jadi muncul banyak partai menggunakan simbol-simbol Islam. Namun kemunculan partai Islam itu tersebut ternyata tidak membawa pengaruh yang besar ya terhadap perpolitikan nasional. Karena pemilu tahun 1999 masih dimenangkan oleh partai nasionalis yang tidak berpengaruh bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Karena orientasi perjuangan mereka tidak memfokuskan pada hukum Islam, tetapi lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan komunitas Islam. Jadi partai politik tidak berpengaruh pada hukum Islam dan dimenangkan oleh partai nasionalis, dan mereka itu tidak memfokuskan pada hukum Islam, namun mereka lebih banyak pada pemenuhan kebutuhan komunitas hukum Islam. Ya. Walaupun ya, hukum Islam tidak berkembang lewat jalur struktural partai, namun hukum Islam pada era reformasi sebagai kelanjutan dari era sebelumnya yaitu era Orde Baru itu dapat berkembang dengan pesat melalui jalur kultural. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan kaum muslimin di bidang ekonomi dan pendidikan. Perkembangan Islam budaya pada era reformasi diikuti perkembangan hukum Islam secara kultural. Nah, keadaan ini ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam. Apa itu contohnya? Yaitu misalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan haji dan
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Nah, jadi pada pemilu tahun 1999 tadi itu kelompok Islam modernis lebih memilih partai yang tidak membawa bendera Islam, tetapi memiliki komitmen terhadap hukum Islam, karena mereka menilai bahwa politik bukanlah tujuan, melainkan hanyalah salah satu sarana memperjuangkan aspirasi umat Islam. Mereka menyadari bahwa aspirasi umat Islam tidak hanya di bidang politik, tetapi juga di bidang seperti ekonomi dan pendidikan. Kelompok inilah yang menjadi pendukung utama berkembangnya hukum Islam. Kelompok modernis ini tidak memilih partai politik yang berlabel Islam, tetapi mengutamakan komitmen partai kepada perjuangan Islam. Ya. Jadi itu contohnya. Dan keberadaan hukum Islam pada era reformasi tidak hanya terjadi pada tatanan struktural, tetapi yang lebih menentukan yakni pada tataran kultural. Karena itu transformasi hukum Islam selain menjadi jalur legislasi dalam bentuk perundang-undangan yang lebih strategis, justru menjadi jalur non-legislasi di luar peraturan perundang-undangan, yakni secara kultural. Nah, jadi membudaya hukum Islam. Ya, perkembangan hukum Islam pada era reformasi itu dapat dilihat dari beberapa fenomena yang muncul, ya, seperti kita bisa melihat adanya undang-undang tentang zakat nomor 38 tahun 1999 ini juga sudah direvisi, ya. Ini sudah direvisi, undang-undang zakat itu sudah direvisi. Kemudian adanya undang-undang tentang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, ya. Dan ada undang-undang nomor 10 tahun 1998. Kemudian juga ada otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, itu undang-undang nomor 11 tahun 2018, kemudian 11 tahun 2006, dan ini diberlakukan di Aceh. Kemudian ada undang-undang tentang wakaf, ya. Kemudian ada undang-undang tentang haji, kemudian undang-undang tentang pengadilan agama. Ini revisi, ya, direvisi undang-undang tentang pengadilan agama. Nah, itulah gambaran tentang perkembangan hukum Islam di masa pra kemerdekaan. Jadi dari awal itu Islam itu mengalami kekalahan, lalu berjuang dalam partai politik dengan menegakkan nilai-nilai Islam, lalu kemudian mereka berjuang, ya, apalagi lewat jalur-jalur politik yang lain, ya, dengan memperjuangkan dalam bentuk organisasi keislaman, lalu kemudian media cetak, entah itu majalah, kemudian entah itu munculnya Kementerian Agama, kemudian juga munculnya tafsir Al-Quran. Kemudian setelah itu di masa Orde Baru itu muncullah beberapa lembaga seperti lembaga MUI, kemudian diperkuatnya Kementerian Agama, lalu muncullah undang-undang perkawinan, kemudian muncullah undang-undang tentang pengelolaan wakaf, baru, ya. Kemudian di era reformasi peluang itu semakin terbuka dengan munculnya undang-undang di Indonesia, karena partai politik karena pada masa ini itu adanya anggapan bahwa partai politik bukan satu-satunya jalan untuk menegakkan hukum Islam, tapi satu-satunya jalan untuk mengembangkan
hukum Islam itu adalah melalui jalur legislasi. Yang dibutuhkan adalah kepentingan umat Islam itu, bukan kepentingan partai politik itu yang bisa disampaikan bisa menambah akan nanti dijelaskan kembangan sendiri teori-teori tentang perkembangan hukum Islam di masa